Selamat datang kembali in another episode of Bawa Project. Dan pada kesempatan yang kali ini kita mau membahas tentang pekerjaannya Niko. Nah, selama ini kan kita nggak pernah bahas ya pekerjaannya Niko. Niko ngapain sih kerjaannya? Kita nggak pernah tahu. Jadi ini kesempatannya. Coba perkenalkan diri dulu. Aku Yohanes Niko Pujianto, iya. Sekolah di NTU juga bersama semua orang yang kita interview. Sekarang aku kerja di company yang namanya Thales, Thales gitu. Kenapa bacanya nggak Thales? Karena itu bahasa Prancis, France gitu, company France. Bukan singkong ya? Thales itu, ya Allah, Thales ya. Aku fun fact-nya adalah company ini ternyata ngerjain MRT system di Singapura, dan waktu aku daftar aku nggak tahu kalau dia ngerjain hal ini. Lah, oke, menarik. Jadi job desk-nya itu tidak mendeskripsikan kalau dia itu kerja for MRT Singapura. Sampai gue duduk, gue bilang iya, customer dia masih bilang customer loh. Gue masih nggak tahu siapa customernya itu. Sampai akhirnya dia bilang itu adalah SMRT Singapura. Yes. I see. Oke. Dulu emang pas kuliah jurusan apa? Oh, aku jurusan Mechanical Engineering, specialization in robotics. Teknik mesin lah ya, kalau di Indo namanya ya. Teknik mesin, specialization in robotics. Biasanya sehari-hari ngapain sih di kantor? Coba sebagai MRT engineer nih ceritanya gitu kan. Oke, gue bilang dulu gelar gue apa ya? Kok gelar? Sorry, titelnya. Titelnya itu keren. Oke, itu bahasa Indonesia berarti. Jabatan. Title jabatan. Jabatan gue tuh System Design Engineers, guys. Mostly meeting sih, sama fault detection, root cause analysis, meetings juga, closing contract. Kadang-kadang juga kan ada banyak kontrak gitu kan. Kontraknya kalau kita udah fulfill ya kita bilang oke, kita meeting, gue udah fulfill ini loh, gue udah fulfill ini, yuk kita bisa tutup gak? Terus kita proceed dengan payment gitu. Other than that, ya kita kapan hari bikin the biggest MRT simulation lab di Singapura. Kayaknya ada datanya gitu. Kayak ini the biggest simulation lab provided by kita, Thales gitu. Dan sekarang gue lagi manage itu. Jadi customer minta lab gitu untuk simulasi. Jadi kita mungkin nggak perlu cobain keretanya, tapi kita bisa simulasi di lab itu aja softwarenya gitu. Site deployment kalau malam-malam. Jadi kalau kita mau upgrade softwarenya nih, misalnya ada feature baru atau apa, itu biasanya malam-malam kan. Ketika keretanya udah di depo namanya, tulisannya depot tulisannya, tapi bacanya depo. Itu kayak parkiran kereta. Nah kita yang turun kan, update softwarenya atau do some other configuration, testing juga sebelum kadang-kadang sebelum software di deploy kita cobain dulu, jalan malam-malam putar-putar gimana performance-nya gitu. By default kerjaannya adalah designing a system, MRT system. Jadi kalau ada project baru, kita kayak punya sistem kan, kita punya sistem nama sistem Thales itu, sistem CBTC, Computer Based Train Control. Kamu mau kereta yang kayak gimana? Kamu mau requirement-nya gimana? Oh, aku mau jarak antar kereta berapa gitu, kayak kita banyak ngobrol sama customer, dan itu yang tugasnya sistem desain lah, yang menjembatani antara software guy sama customer. Jadi mainly gue yang kayak kalau misalnya ada issue, gue yang berusaha make sense of it dulu, kayak aku baca requirement-nya, baca script-nya, kayak the system works. Terus gue explain to customers kayak this is the normal behavior gitu. Jadi nggak ada yang salah. Kalau lu mau berubah, ya lu mesti raise some changes. Terus kita ngomong ke developer kita gitu, karena ini bla bla bla. Jadi kayak everything about designing MRT software north, south, east, west. Atau kalau orang Indo bilangnya merah sama hijau. Iya, itu lebih mudah untuk dimengerti. Apakah company lu yang bikin kereta MRT-nya? Bukan. Gue itu cuma subcontractor namanya, di hire untuk ngerjain sistemnya, otaknya aja dari keretanya gitu. Jadi kayak otaknya tuh maksudnya kayak ngeremnya, kayak apanya lagi ya selain ngeremnya, kecepatan gitu? Braking, communication-nya. Communication tuh maksudnya antar satu kereta dengan kereta depannya. Antara gitu satu kereta dengan kereta lainnya, betul. Pokoknya apapun yang kereta pikirkan atau jalankan, kayak logik di balik semuanya itu. Kalau ngerem gimana, kalau ada orang yang tiba-tiba terjun ke rel kereta api gimana, kayak all the logics itu company kita yang provide gitu. Menarik. Ini kan lu ada mention pekerjaan lu kan kayak penghubung ya, bisa dibilang antara klien sama developer. Nah, betul.
Apa bedanya kalau gitu title System Design Engineer ini dengan Product Manager? Bisa dibilang mirip sih. Setelah kapan hari kita ngomong tentang Product Manager tuh mirip. Tapi customer-nya cuma satu ya, which is SMRT itu doang. Jadi kita ya fixing bugs juga. Kalau ada bugs di-raise sama customer, kok gue nggak suka kayak gini. Ini nggak sesuai harapan kita gitu. Kita yang jelasin, oh ini bug atau ini products kita gitu. Terus kayak misalnya kita bilang oke, bugs ya kita find the solution. Tapi kalau itu produk ya kita harus duduk bareng lah, terus diskusikan. Pekerjaan lu tuh kayak lu ada ke parkirannya MRT. Nah, jadi tuh kayak apakah ke lorong-lorongnya juga kayak gitu? Kayak gimana nih maksudnya ngapain aja di depo itu gitu? Ya kadang-kadang kita turun, kita support mereka kalau install. Contohnya ada kemarin namanya Canberra ya. Apa namanya? Canberra itu station baru. Iya. Ada station baru. Nah kita support kemarin. Kita bantuin ngukur, pasang hardware-nya gitu. Itu yang kita lakukan lah untuk support dan turun ke bawah. Dan yang lain satunya lagi kita cobain keretanya biasanya. Kita masukkan software-nya, terus kita naik keretanya, terus analisa. Oh gimana ya, ngeremnya enak nggak ya? Oh ini kecepatan nggak ya? Oh berhentinya pas nggak ya? Itu kadang-kadang kita naik terus kita cobain gitu. Oke. Lumayan menarik ya guys. Tapi ini juga menimbulkan lebih banyak lagi pertanyaan. Apakah artinya itu kan kalau dilakukan pada malam hari, jadi lu nggak tidur dong? Seberapa sering sih yang malam hari kayak gini? Deployment which is kayak oke, udah software fix ya, udah oke ya gitu ya. Kita deploy ya. Itu biasanya 4 bulan sekali gitu. Itu biasanya gue ikutan yang itu, deploy ke sentralnya. Ada sentralnya kan, ada tempat monitornya yang keren gitu. Kalian bisa search di YouTube, ada kayak NASA gitu. Wah keren banget. Di mana lu bisa ngelihat semua kereta di Singapura di mana aja lokasinya. Terus real time jalan semua gitu. Kalian bisa tahu kalau ada seandainya ada kayak isu atau apa bisa kelihatan di situ. Kita bisa juga ke situ update servernya diupdate, keretanya juga diupdate satu persatu gitu. Dan ya server, apakah keretanya kalau gitu nyambung ke internet? Nggak nyambung ke internet, jadi nggak bisa dihack juga karena mereka punya sistem sendiri dan close loop sih backbone-nya. Internal itu net secure. Internal network ya, internal network. Dan saya juga masih bingung karena banyak banget layernya security-nya. Dan gue kapan hari pernah nanya, bisa nggak sih nge-hack MRT? Sekarang gue tahu agak mustahil karena susah banget dan berlipat-lipat security-nya di mana-mana gitu. Terus kalau misalnya lu ini specifically buat Thales aja sih ya pertanyaannya, karena lu kan pengalamannya memang di company tersebut. Kalau misalnya lu shift buat malam kayak gini, lu ada dapat bayaran nggak? Kayak OT gitu, is it? Iya, ekstra bayaran. Defaultnya ada sih, namanya site allowance namanya. Tapi nggak tahu sih company lain. Tapi kalau company gue ada sih. Tapi kan gue jarang ya, gue cuma sekali 2 kali doang. I see. Jarang. Sebetulnya untuk jadi seorang system design engineer ini, skill apa aja sih yang diperlukan? Skillnya mirip sama kayak kapan hari kita ngomong product manager. Nggak terlalu yang skill banget. Skill-skill yang kayak coding Python gitu tuh cuma sampingan aja untuk data analytics gitu. Excel tuh penting banget karena setiap hari kereta itu send logs namanya. Logs tuh data hari itu gitu. Jadi kereta yang ngerem, kecepatan atau apa itu semua itu di-record di logs namanya. Terus kita tuh biasanya kalau ada masalah atau apa kita analisa dari situ. Kita buka logs-nya, itu biasanya logs-nya itu CSV 1 giga gitu. Wow. Ada 400 variabel ke kanan, ada 1 giga ke bawah. Jadi banyak banget dan baca requirement sih, karena kita benar-benar nggak dikasih makan code, tapi lebih dikasih baca requirement gitu loh. Yang kadang-kadang bahasanya kan politically correct gitu kan, general gitu kan. Jadi kayak kita kadang-kadang mesti make sense of it, betul nggak sih behaviornya kayak gini gitu. Kalau customer komplain kayak, oh kok kayak gini gitu, kita mesti make sense. Apakah sesuai dengan requirement-nya, sesuai dengan produknya gitu, atau apa? Boleh ada kira-kira bisa kasih contoh nggak? Soalnya kayaknya ini omongannya masih sangat general gitu. Yang simple aja kayak mungkin ada analogi gitu, yang bisa di-describe, bisa dipakai untuk mendescribe situation pekerjaan requirement itu. Kita provide kue.
Dan customer itu makan, terus dia bilang, kenapa kalau gue gigit ujungnya ada rasa cherry ya? Apakah rasa cherry ini ada di ingredient lu? Kayaknya kok agak aneh aja dengan perpaduan cherry dan kue ini gitu. Nah, gue harus baca resepnya dong. Apakah cherry itu ada apa enggak gitu? Ya kayak gitu. Sebelum gue ngomong ke kokinya, hey koki, kamu kenapa masukin cherry gitu? Nah, sebelum gue ngomong gitu, gue baca dulu. Oh, betul juga ada cherry gitu. Ada cherry kan? Terus gue bilang, bro, cherry ini ada di ingredient kita, di default restoran kita gitu. Kamu suka nggak gitu? Kalau company bilang, oh nggak suka sih, gue nggak suka cherry, gue ada alergi cherry gitu. Nah, terus kita ngobrol. Ini kamu bakal sering makan di sini nggak gitu? Apakah ini worth untuk kita ganti dari cherry ke blueberry gitu untuk selamanya gitu? Ya kan kayak you know, itu things yang bakal sering terjadi nggak? Itu juga nanti kita discuss gitu kan. Oh cherry, oh iya sih kita kayak sering makan di sini gitu. Habis itu terus gue bilang, oh ya udah kayak gitu, gue komunikasikan sama chef gue gitu. Kalau lu nggak suka cherry, kita ganti cherry dengan blueberry gitu. Jadi resepnya ini tuh emang dari company lu. Karena by default kan kita juga punya sistem, udah produk nih, gue punya ini kayak gini CBTC nih kayak gitu. Jadi gue kasih dan baru didiskus lagi. Oh iya ya ini oke nggak dengan kamu gitu. Ngerem segini oke nggak dengan kamu gitu. Karena kan kita juga punya produk gitu. Nice, oke. Kalau begitu kayak apa aja sih yang lu pelajari dengan mengambil posisi yang sekarang ini? What are the key takeaways? Baik banget sih, karena untuk orang yang pertama kali terjun ke dunia kerja, kan gue dari first year sejak lulus gue tuh dari company ini, jadi hampir 3 tahun. Lumayan shock karena the first 3 months gue langsung diterjunin meeting yang sama customer langsung. Jadi gue langsung kayak, oh ya kamu coba analisa di staff gitu, kamu sampaikan gitu. Wah, dan meeting kalau bersama customer kan gue nggak tahu ya bayangannya kayak gimana ya. Bayangannya gimana kan gue nggak tahu gitu. Dan ternyata ya lumayan menantang sebenarnya. Karena kayak sama-sama kubu yang berkepentingan kan. Sama-sama dua kubu yang berkepentingan. Jadi kayak harus tenang, harus tidak terpancing emosi gitu. Beda sama meeting internal loh, sesama tim. Di uni jarang ya ada presentasi ya. Ini tiap minggu gue presentasi ke mereka. Ketika presentasi kayak menjawab pertanyaan mereka gitu kan. Setiap minggu tuh ada reportnya. Oh, performance-nya kereta ini gimana? Kereta di Singapura gimana gitu. Dan biasanya kita present ke mereka, terus mereka ada pertanyaan, kita selalu jawab gitu. Ya, itu yang terjadi tiap minggu gitu. Dan gue kayak, setiap minggu, setiap hari-hari tertentu gitu. Jadi kayak mesti siapin itunya, communication-nya. Iya, Terus yang dia suka bilang apa namanya? Stakeholder management. Stakeholder management juga, karena mereka juga sering di luar meeting sering nanya-nanya, terus nge-call gitu. Gue baca requirement tuh sangat teknikal, gue harus mentranslate-kannya ke bahasa manusia gitu. Untuk mereka bisa ngerti. Jadi ya banget di pikiran orang awam gitu ya yang nggak ngerti. Orang gitu ya. awam kita harus juga nggak boleh ngomongnya terlalu baik, juga memberikan banyak hal ke mereka, tapi juga mesti sabar kita juga harus bisa argue dulu gitu, jangan langsung mengiyakan juga. Nah itu juga banyak yang gue pelajari, karena dulu gue ketika orang baru kayak semua yang mereka minta saya lakukan gitu kan menjadi orang yang mau dipandang baik kan, tapi justru kadang-kadang itu negatif karena kayak kamu buang waktu gitu, do stuff yang mungkin nggak terlalu higher priority atau apa gitu. Jadi kalau gitu ini benar-benar kayak sesuatu hal yang nggak diajarkan gitu ya waktu kita kuliah. I think I kinda agree with you. Kalau gini-ginian tuh nggak diajarin gimana cara kita untuk memanage ourselves, our clients di tempat kuliah gitu ya. Bahkan internship pun juga belum tentu semua internship give this kind of exposure. So this definitely one of the skills that ya penting banget untuk bisa didapat lah pas kita kerja. Betul. Nah, itu kan juga udah termasuk challenges-nya ya, I think. Challenge-nya juga betul. Kalau gitu kita balik lagi ke company-nya sendiri nih ya. Culture-nya tuh kayak gimana sih? Karena kan company-nya company bule ya. Jadi mungkin culture-nya agak berbeda dengan Chinese company or more company yang more Asian gitu. Lumayan nggak terlalu yang banyak OT atau apa gitu. Karena
bos-bosnya orang Kanada gitu. Jadi bosnya banyak kan udah berkeluarga dan udah bule salah. Udah bule. Bule dan sudah berkeluarga. Wah, bule dan sudah berkeluarga. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi work-life balance, guys. Jadi kalau weekend gitu kadang-kadang gue ngejar sesuatu, dia ngomong, ngapain kerja gitu. Kalau lu kerja, lu masuk telat aja gitu Senin. Kayak seakan-akan dia sangat menghargai tubuh lu lah. Bahkan kadang-kadang gue kalau night shift itu ya, itu kan kebalik tidurnya. Karena kadang-kadang mulainya itu jam 1, selesai jam 5 pagi. Jadi jam 6 gue tidur. Terus dia bilang, itulah kenapa ada side allowance itu. Kawan hari kan gue bilang gak usah lah bos, gak apa-apa. Gue bilang gitu. Dia bilang gak apa-apa, itu buat dalam tanda kutip biaya dokter gitu. Just in case lu sakit gitu. Jadi dia sangat menjunjung tinggi work-life balance sama sangat mendengarkan sih, nggak ngerti ya, ini bos gue lah, sangat mendengarkan opini dari employee-nya gitu. Dan dia bilang kalau lu ngerasa kerjaan lu nggak suka gitu, lu bilang aja, langsung gue ganti yang lain atau gue carikan yang lain gitu. Atau lu merasa lu stagnan posisinya, ya lu bisa juga ngomong, mungkin lu bisa rotate di divisi lain gitu, nggak cuma di MRT, bisa di satellite, di defense, di avionics juga bisa gitu. Jadi bos gue puji Tuhan sangat open minded banget. Dan itu sih ya gue lucu banget. Kalau lu kerja lebih dari 9-8 jam, dia ngomel justru. Ngapain sama suruh lu kerja gitu? Gue coba bayar lu 8 jam per hari. 8 ya? Iya, 8 jam, 9 jam itu 1 jamnya break kan. 8 jam per hari. Gue kayak, wow. Tidak banyak yang saya dengar sangat menjunjung tinggi ini ya, work-life balance ya. Bagus lah impression gue untuk company pertama gue kerja ini. Sangat. Makanya betah ya 3 tahun ya? Lumayan betah dong, betah banget. Dan environment-nya aku juga suka karena mereka sangat baik banget, saling bantu gitu. Bahkan dia juga bilang kalau lu stuck at something langsung ngomong gitu. Daripada lu stuck at one thing kerjain 1 jam, lu mending ngomong ke gue, bos gue ya. Gue bantu lu 1 menit langsung selesai gitu. Ketika kita keluar dari uni kan kita nggak mau gampang nanya ya. Kalau stuck kan kita mau usaha dulu nggak sih? Kayak this show some effort, betul nggak? Tapi bos gue mikirnya agak lain. Kalau lu stuck, daripada lu berlama-lama ya bilang aja gue gitu, gue akan give you the clue cari di mana gitu. Justru itu yang itu juga ya. Tapi kalau gue dikit-dikit tanya juga kayaknya nggak berusaha gitu ya. Jadi gue di tengah-tengah lah. Gue coba dulu dikit, cari sana cari sini, agak stuck. Pokoknya 15 menit nggak ketemu ya gue tanya gitu. Jadi kayak gitu sih, betul. Kan ini kan company gede ya Nick ya, dan kita tahu kalau misalnya company gede itu agak mungkin career progression-nya agak lambat. Tapi menurut pengalaman kamu kayak gimana? Aku sebenarnya nggak terlalu tahu, cuma aku baru dengar dari orang dan sekelilingku yang udah bekerja lebih, itu aku cukup setuju sih. Ada yang udah kerja 9 tahun di posisi aku yang sama gitu, baru dinamai senior system design engineer gitu. Baru senior 9 tahun. Dan aku dengar lagi dari temanku, gue itu sebenarnya depannya bukan system design engineer tapi junior system design engineer sebenarnya. Ada the next step which is 3 tahun or 5 tahun. Itu intermediate gitu. Kinda slow sih sebenarnya, kinda slow, dan mungkin juga depend sama demand sekali ya. Kalau mungkin ada project baru, butuh orang baru, mungkin dia bisa bikin tim baru dan mungkin lebih cepat jadi manager gitu. Karena bos gue, I don't think he go through this, karena dia kayak nggak pernah jadi senior langsung system design manager gitu. I'm not sure sebenarnya. Jadi kayak mungkin karena demand-nya perlu manager gitu. Jadi ya. Bos lu tuh tadinya dari company luar lah, terus abis itu masuk terus langsung jadi manager gitu ya? Enggak, dia juga dari sini, dari awal. Wow. Iya, makanya gue juga nggak terlalu tahu dia pernah senior apa enggak ya. Tiba-tiba udah manajer aja gitu. Dan menurut gue sih. Kalau gitu kayak kalau career progression-nya pelat gitu, apa yang lu harapkan kalau seandainya nih dari penonton kita ada yang pengen kerja sebagai system design engineer, ngurusin MRT gitu, kira-kira career prospeknya gimana dong kalau gitu? Kan mungkin ada orang yang concern soal pelannya progress. Yang gue pelajari sih sebenarnya di company gue ini orang tidak ngebet cari jabatan sih. Justru mereka lebih ke arah cari exposure. Jadi lebih
nggak stay di posisi yang sama terus sampai manajer, tapi lebih kayak gue nggak terlalu suka di sini, gue pindah ke bid gitu, ke bid and apa sih bid and apa ya, bidding yang bagian ngebid. Terus nggak, kalau misalnya dia ngerasa stagnan, dia pindah, jadi lebih ke arah moving gitu, dan mungkin nggak terlalu ngefek ke title mereka, tapi ke exposure aja sih. Dan itu yang gue rasakan dengan semakin banyaknya tahun, meskipun gue nggak punya official namanya senior or something, tapi exposure gue banyak gitu. Gue pernah do a lot of stuff, ke site pernah, analisa pernah, closing contract pernah, handle lab juga pernah. Jadi kayak banyak banget yang gue lakuin gitu. Jadi kayak mungkin kalau kalian berminat tuh kerja di sini, mungkin kalian lebih fokus ke portfolio lah, apa yang udah kalian lakukan gitu, dan seberapa dalam tanda kutip versatile kalian di field kalian ini. Karena kalian juga bisa selalu minta, gue penasaran dong ini, penasaran itu. Setiap kali meeting review tiap tahun, bos gue selalu tanya, apa yang lu mau pelajari gitu. Gue akan berusaha taruh lu di situ gitu, tanpa nanya lu mau ganti titel apa enggak gitu. Jadi kayak itu yang gue selalu bilang, gue mau tahu itu, gue mau tahu ini, gue mau tahu itu. Gue cuma biasa denger doang, gue nggak pernah belajar. Gue mau belajar itu, gue belum belajar itu. Jadi kayak Thales itu juga ada di Indo, kalian juga bisa coba sebenarnya. Mungkin agak beda, tapi hopefully sama-sama work life balance lah ya. Karena kan company boleh. I see. Jadi instead of kayak vertical progression di mana kayak normalnya orang mau naik pangkat, tapi ini lebih ke arah horizontal progression ya, di mana kayak you can move around maybe to a different department, a different team to gain that kind of exposure gitu ya. Betul. Dan orangnya juga banyak yang stay lama sih. Aku merasa turnover rate-nya rendah. Nggak tinggi. That's good. Buat teman-teman kita nih yang mau masuk ke Thales gini, ada tipsnya nggak dari interviewnya? Gimana interview prosesnya? Terus sama ada tipsnya juga nggak? Kayaknya beda-beda. Thales ini ada di banyak negara, ada di Singapura, Malaysia, Indo juga ada. Dan kalau di Indo mereka bikin satellite. Dia bikin satellite buat Indo, satellite komunikasi. Dan kerja sama-sama Telkom kemarin, dong artinya ya? Yes, kalau nggak salah ya. Jadi Thales, dan mungkin nggak banyak dengar karena ini tuh like apa ya, B2B lah. Dia mainnya nggak B2C, jadi B2B. Jadi kayak ada partner yang avionics, dia main sama Airbus gitu. Jadi sama-sama supplier. Interviewnya kemarin aku merasa interviewnya itu per department atau per divisi itu beda-beda. Dan kemarin bosku itu yang interview aku nggak terlalu technical, tapi lebih ke arah, dia bahkan nggak nanya loh company kita ngapain gitu. Karena waktu gue baca ya, gue tuh nggak terlalu tahu yang gue apply itu di bisnis lain yang mana gitu. Karena dia cuma bilang, oh ini requirement-nya bisa Python buat analisis, stockholder management, bla bla bla, kayak generic gitu. Bahkan gue tuh ketika buka Thales, gue nggak ngerti, gue mau ditaruh di avionics ya atau di mana gitu, nggak terlalu jelas kapan hari gitu. Tapi yang gue tahu interviewnya kemarin ya cuma technical aja. Dia kasih problem solving cases lah. Kalau nggak salah kapan hari itu kayak, oh ya kalau gue punya, udah lupa lah, lupa gue. Dia nanya apa? Pokoknya simpel banget, kayak simple logic aja lah, kayak array or something ya, kayak code programming array gitu loh. Gue lupa. Biasa default. Kenapa mau di sini, bla bla bla. Lu tahu nggak kita ini ngapain? Ya gue bilang, lu ada ini. Gue nggak spesifik karena gue nggak tahu gue mau ditaruh di mana waktu itu. Terus sama problem solving solution itu, problem solving cases lah, kayak nanya some logic stuff, mirip kayak yang mekanisme lah mungkin lah ya, yang kayak kalau ada lantai 6 gitu, kamu susun koin berapa koin gitu, mungkin semacam itu kalau seingat gue. Tapi lebih ke arah programming, kapan hari gue lupa. Benar. Tapi kalau gitu apakah interview prosesnya cuma satu interview atau ada berapa round gitu? Satu kali doang. Kapan hari aku satu kali doang. Nggak pakai HR-nya cuma dampingin doang, kayak 10 menit pertama ngajak ngomong, oh ya bla 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 bla, sisanya setengah jamnya sama bos gue, sama manajer. Terus habis itu udah langsung gitu. Wow, that's very fast. Kalau seandainya kok, kan dari cerita lu kan kayak bagus banget nih ya, sekarang company-nya work-life balance, and then your boss very caring. So, what do you think, apa yang mungkin kekurangannya? Apakah
mungkin kurang cocok buat orang yang mengejar gaji misalnya. Mungkin kurang cocok buat yang ngejar titel kali. Yang Title, mau ya? titelnya doang. Ya, yang mau gini kurang cocok. Tapi secara gaji semua tetap naik. Dan normal-normal aja sih gaji nggak masalah. Ya gitu dong sih. Kurang cocok tuh buat yang pengen gelar. Tapi secara experience, exposure, don't worry. Kalian akan dapat semuanya itu yang mungkin orang bertitle juga dapat. Cuman kalian nggak ganti aja titlenya, cuman exposure-nya dapat gitu. Dan dengan exposure tadi juga, jadi walaupun mungkin title nggak naik gitu ya, misalnya jabatan nggak naik, tapi tetap ada poin-poin yang bisa ditambahkan ke dalam CV gitu ya. Betul. Panjang banget. Kemarin gue mau bikin resume itu banyak banget yang harus bisa gue isi gitu maksudnya. Karena ya gue do a lot of stuff gitu di role gue yang sekarang. Nah, menarik banget. Yep. Jadi mungkin bagi kalian teman-teman kita yang menonton podcast hari ini, bagi kalian yang mau mungkin apply sebagai system design engineer, jadi kurang lebih beginilah sehari-harinya sebagai system design engineer, especially kan sekarang kita di Indonesia, di Jakarta sudah ada MRT ya. Jadi mungkin kurang lebih pekerjaannya mirip-mirip. Nah, oke. Ya. Thank you banget Niko udah sharing pekerjaan kamu hari ini. Dan very interesting, sangat menarik. Mungkin kalau Niko akhirnya ntar balik Indo for good, bisa kerja di MRT Jakarta, we never know. Ya. Yeah. Oke. Thank you. Thank you guys. Don't forget to subscribe, like, and comment below. Bye bye.